Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, and today we are going to discuss Unit 6. Ya, the topic is doing that sounds like fun. Oke, jadi topik di unit 6-nya adalah ya doing that sounds like fun, mengerjakan sesuatu yang kedengarannya ya menarik ya. Doing that sounds like fun. Alright, so now let's start from the snapshot. So here there are several pictures, yeah. So there are several pictures here, yeah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, yeah. And there are also 8 words representing the pictures. Jadi di sini ada 8 gambar dan ada 8 kata ya atau frasa ya yang berkaitan dengan gambar ya atau yang merepresentasikan gambar ya. And the topic is about creative industries, dan topiknya adalah tentang industri kreatif ya. So now let's look at the first one, design ya. Design. Nah, so which picture represents design. Nah, dari A sampai H ini ya, A until H ya, which one represents design. Alright, so here it is ya. Jadi yang H ya, H is design. Nah, so here there are the rest ya, there are another words ya, for example art and antiquities ya. Kira-kira mana itu yang art ya? Nah, what is art? Nah, antiquities, antique ya. Kira-kira mana yang art and antiquities? Kemudian outdoor design. Nah, kira-kira mana yang gambarnya yang outdoor design? Mana yang craft? Mana yang music? Ya, I think is the easiest one ya. Performing art. Nah, mana di sini ada performing art. Kemudian printing and publishing, and the last one is advertising. Nah, mana di sini yang gambarnya advertising. Alright, silakan dicari sendiri ya apa arti dari kata atau frasa berikut ini. And then please match the word or the place with the picture. Nah, kemudian di match ya, dijodohkan antara gambar dengan katanya ya. Okay, I think it's very easy ya. Alright, now so let's move to the more difficult one ya. Kita masuk ke yang agak berat ya, tentang grammar focus ya. Kita masuk ke grammar focus. Our grammar focus today is gerund ya, gerund and infinitive ya. So first we are going to I'm going to explain about gerund ya. Nah, pertama mungkin kita akan bahas tentang gerund. Oke, so minggu yang lalu ya kita sudah membahas tentang present participle ya. Nah, present participle atau disebut juga dengan present continuous ya. Nah, kalau kita baca unit sebelumnya ya, ada contohnya di sana di situ. He is doing ya yoga. Nah, ini contoh di unit sebelumnya ya. He is doing yoga. Nah, jadi he ini subjek ya, is doing adalah verb kegiatannya ya, yoga adalah objek. Nah, jadi ada he is doing yoga. Nah, doing ya, doing ini adalah do tambah ing ya. Nah, ini disebut dengan present participle ya, present participle atau verb 1 tambah ing. Nah, itu present participle. Nah, tapi apa perbedaannya gerund ya? Perbedaan gerund dengan present participle yang kita bahas sebelumnya ya. Nah, kalau di sini ya gerund itu dia verb 1 tambah ing ya. Nah, tapi fungsinya sebagai noun, sebagai kata benda ya. The gerund is the name given to the present participle form of a verb that is used as a noun. Jadi gerund itu adalah sebuah nama yang diberikan kepada present participle. Nah, present participle ini adalah verb 1 tambah ing ya, verb 1 tambah ing yang berfungsi sebagai kata benda ya, seperti itu ya. Itu sederhananya. Jadi gerund itu adalah verb 1 tambah ing, kata kerja tambah ing ya. Nah, yang berfungsi sebagai kata benda. Nah, misalkan contoh yang lain di sini adalah reading is a good habit. Nah, reading is a good habit. Jadi reading di sini adalah sebagai subjek ya, atau sebagai noun. Di sini sebagai verb. Jadi reading itu adalah read ya, read plus ing. Nah, tapi dia fungsinya sebagai
noun ya, sebagai kata benda, atau dia di sini sebagai subjek ya. Nah, berbeda dengan kalimat ini ya. Misalkan she is reading a novel. Nah, oke, jadi kalau di kalimat kedua ya. Nah, ini kalimat pertama. Oke, kalimat pertamanya reading novel is his hobby. Nah, ini ada dua kalimat di sini ya. Ini kalimat pertama dan ini kalimat kedua, alright ya. Oke, jadi di sini kalimatnya berbeda ya. Yang pertama reading novel. Nah, reading ini dia ada di depan ya. Nah, sementara di sini dia ada di setelah is ya. Nah, fungsinya berbeda. Kalau di sini reading novelnya ini fungsinya sebagai subjek ya, atau dia dalam bentuk noun. Noun itu kata benda ya. Sementara di sini ya, nah setelah is berarti dia fungsinya sebagai verb ya, kata kerja. Nah, jadi yang di sini disebut dengan gerund ya. Nah, ini disebut dengan gerund. Oke. Kalau ini dia sebagai present continuous ya. Present atau present participle ya, present continuous. Nah, ini kita bahas minggu kemarin ya. Oke. Di unit 5 ya. Jadi itu ya, gampangnya adalah gerund ya, is verb 1 plus ing ya, that has a function as a noun ya. Jadi gerund itu adalah kata kerja ditambah ing yang fungsinya sebagai kata benda ya. Nah, kalau dia kata benda dia bisa berfungsi sebagai subjek ya, bisa sebagai objek. Oke, so now let's look at the examples ya. Kita lihat contoh masing-masing di sini ya. Misalkan di sini adalah reading is a good habit ya, readingnya sebagai subjek ya. Kemudian is-nya sebagai verb ya, reading is a good habit. Jadi reading ini bukan kata kerja ya, tapi kata benda ya. Smoking is bad for your health. Nah, smoking ini adalah subjek ya, is-nya adalah verb. Cooking is my hobby. Nah, cookingnya di sini adalah sebagai subjek, is-nya sebagai verb. Oke. Teaching is an art. Nah, mengajar adalah sebuah seni ya, teachingnya sebagai subjek. Jadi di sini ini bukan verb ya, semuanya adalah noun ya, atau kata benda. Fungsinya adalah sebagai subjek, Alright, ini subjek. Ini berikutnya adalah gerund phrase as subject. Jadi dia frasa ya. Nah, kalau frasa ini artinya lebih dari satu kata ya, more than one word. Ya, kalau ini cuma one word, ini more than one word. Misalkan having a home office ya, having a home office ini satu subjek ya. Nah, ini subjeknya satu. Subjek frasa ya. Oke, having a home office will save money. Nah, will save ini adalah verbnya ya. Oke. Working at home. Nah, ini subjek. Nah, may reduce stress. May reduce ini verbnya ya. Having an office at home. Nah, memiliki kantor di rumah ya. Has. Nah, ini has-nya verb, ini subjek. Keeping to the schedule. Ini subjek. Is-nya verb. Nah, seperti itu ya. Jadi ini frasa ya, atau lebih dari satu kata. Alright, berikutnya adalah gerund as object ya. Nah, gerund yang berfungsi sebagai objek. Berarti letaknya di belakang. Misalkan di sini I like eating. I-nya subjek, like-nya verb, eating-nya objek. Oke. Jadi bukan I like eat ya, tapi I like eating. Ya, bukan I like eat tapi I like eating. Oke. She subjek, doesn't like verb, cooking objek. Oke. She doesn't like cooking. Dia tidak suka memasak. Jadi bukan she doesn't like cook ya. Nah, tapi she doesn't like cooking karena dia sebagai objek. The students like shopping. Nah, the student sebagai subjek, like-nya sebagai verb, shopping sebagai gerund ya, gerund objek ya. Oke. My sister needs tutoring. Oke. Jadi bukan my sister needs tutor ya. Kalau my sister needs tutor berarti dia butuh orangnya ya, tutoring. Tapi kalau tutoring itu kegiatannya ya. Oke, bendanya. My sister subjek, needs-nya verb, tutoringnya adalah objek yang berupa gerund. Oke. Nah, itu contoh ya, contoh gerund sebagai subjek dan sebagai objek. Oke, sekarang kita lihat infinitif ya. Nah, infinitif kita beralih ke atas. Nah, verb atau infinitif. Jadi verb atau infinitif itu adalah verb kata kerja dasar ya. Nah, yang menggunakan to
ya, to ya, to clean ya, to eat ya, to climb ya, to sing ya, to create ya. Jadi dia pakai to ya. Nah, sebenarnya dia hampir mirip ya dengan present participle ya. Jadi to infinitive ini ya, atau verb infinitive ini bisa dipakai sebagai subjek ya. Nah, bisa juga dipakai sebagai objek ya. Misalkan contohnya to teach ya, to teach student ya, misalkan ya, kita kasih contoh yang lain ya. To teach student is my dream. Nah, ini contohnya ya. Nah, mengajar mahasiswa atau mengajar siswa adalah cita-cita saya misalkan ya. Jadi dia bisa ya. Nah, kita juga bisa pakai gerund di sini. Teaching student ya is my dream. Nah, jadi sebenarnya fungsinya sama ya. Jadi infinitive to ya. Infinitive to ya, itu fungsinya sama dengan gerund ya. Nah, dia bisa sebagai subjek, bisa juga sebagai objek ya. Nah, contoh dia sebagai objek mungkin kita misalkan I don't want to go. Nah, ini contoh ya. I don't want to go. Nah, jadi I don't want to go ya. Nah, ini infinitive to ya. Want to go, infinitive to, infinitive ya. Setelah ketahuan biasanya pakai to go. I don't want to. Jadi ini I subjek ya, don't verb, kemudian want to go ya. I don't want-nya verb ya. Oke, kemudian to go. Nah, jadi dia sebenarnya fungsinya hampir sama ya antara infinitive dengan gerund. Apa bedanya ya? Nah, ini bedanya ya. Gerund ya. Nah, seringkali digunakan ya, ketika actionnya atau kerjanya itu, kegiatan itu real ya, nyata, fix ya, pasti, dan completed ya, selesai. Misalkan I enjoy shopping. Nah, ini ada kata enjoy. Nah, kalau ada kata enjoy biasanya dia pakai gerund. I like playing tennis ya, I like playing tennis. Kemudian he spends his holiday reading. Jadi kegiatannya itu sudah real ya, kegiatannya real, sudah selesai ya, atau sudah pasti, biasanya pakai gerund. Nah, sementara infinitif ya, itu biasanya diawali dengan kata want ya, ingin ya, hope ya, berharap ya, kemudian need. Nah, jadi sesuatu hal yang sifatnya tidak real ya, tapi abstrak ya. Misalkan I want to buy, misalkan I want to buy an ice cream, misalkan ya, I want to buy an ice cream. Nah, ini kata want ya, biasanya diikuti dengan infinitive to ya. I want to buy ya. Nah, itu biasanya. Ini kata want ini biasanya pakai infinitive to. Hope juga ya. Kemudian need juga. I need to go to the toilet misalkan ya. I need to go to the toilet. Nah, jadi kalau nanti ada kata want ya, hope dan need ya. Nah, biasanya pakai infinitive ya, atau pakai to ya. Nah, to verb one ya, kata kerja bentuk pertama ya. Nah, sementara kalau kata enjoy ya biasanya pakai gerund ya. Play, kemudian like ya, kemudian spend, love ya, itu biasanya pakai gerund. Nah, itu biasanya ya. Nah, spesifiknya. Alright, I hope you understands with my explanation ya. Saya harap Anda bisa memahami penjelasan saya tentang gerund and infinitive. Jadi intinya ya, gerund dan infinitive itu fungsinya sama ya. Dia adalah kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda ya. Kalau dia kata benda berarti dia sebagai subjek atau sebagai objek. Nah, itu paling gampangnya ya. Alright, so now let's do exercise 1. Sekarang silakan dikerjakan exercise 1 ya. Nah, complete the following sentences. Silakan dilengkapi kalimat berikut ini. Misalkan, discussing chapter 14 is the next assignment ya. Nah, jadi berarti kita tinggal menambahkan mencocokkan ya. Nah, antara subjek dengan verbnya di sini. Misalkan di sini number 1 advertising products on TV. Nah, kira-kira mana yang cocok? Nah, saya rasa yang paling cocok adalah ini ya. Oke. Is away ya. Is away
to make more sale ya, to make more sale bla bla bla. Oke, jadi ini jawabannya yang nomor 1 ya. Oke, silakan lanjutkan berikutnya ya, number 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jadi silakan dilengkapi ya. Nah, kalimat ini dengan kalimat ini ya. Oke, I think it's easy ya. Oke, so that's for exercise 1, and now let's move to exercise 2 ya. Oke, exercise 2, find subjects for the following incomplete sentences. Jadi Anda di sini disuruh untuk mencari subjek ya. Nah, mencari subjek yang tepat ya untuk mengisi kalimat yang tidak lengkap ya. Misalkan di sini bla 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 is a good habit. Kira-kira apa yang good habit? Misalkan di sini reading ya. Nah, reading boleh. Reading. Oke, is a good habit. Boleh. Atau lagi selain itu mungkin jogging ya. Harus pakai ini ya, harus pakai gerund ya. Jogging atau doing exercise ya, doing exercise. Oke, jadi ya there will be many answers ya, many possible answer for this question ya. Jadi akan ya mungkin banyak jawaban ya dari masing-masing soal ini, mungkin bisa jadi berbeda antara Anda dengan teman Anda ya. Oke, silakan dikerjakan pertanyaan berikutnya ya, number 2 until number 10 ya. That's for exercise 2, untuk exercise 2. Oke, kemudian reading ya, the advantages and disadvantages of a home office, silakan dibaca saja ya. Nah, just read this passage ya, silakan dibaca teks berikut ya. Nah, baca saja ya untuk menambah kosakata. And the last one, please do exercise 5 ya. Nah, dan terakhir silakan kerjakan exercise 5. Okay, complete the following sentences with infinitive or gerund. Jadi tadi saya sudah jelaskan ya. Nah, apa itu infinitive, apa itu gerund ya. Kemudian kapan kita menggunakan gerund, kapan kita menggunakan infinitive ya. Nah, fungsinya sama. Mereka bisa sebagai subjek, bisa sebagai objek. Nah, beberapa kalimat ya jawabannya bisa keduanya. Some can be both. Jadi ada beberapa jawaban yang bisa pakai infinitive to, bisa pakai gerund. Misalkan di sini nomor 1, I enjoy. Nah, di sini ada kata enjoy, berarti dia I enjoy playing ya. Nah, karena kalau ada kata enjoy biasanya dia identik dengan gerund ya. I enjoy playing badminton. Alright. Nah, silakan dilanjutkan nomor 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Silakan dikerjakan nomor berikutnya ya. Nah, berdasarkan penjelasan saya yang sudah saya sampaikan tadi ya. Nah, perbedaan infinitif dengan gerund. Nah, ini perbedaannya ya. Okay. Alright everyone. Thank you for watching this video, and I hope you understand about this topic yeah. And please do the exercises if you have any problem, if you don't understand about a certain part of this module, you can contact me via WhatsApp. You can ask via WhatsApp group, or maybe you can directly chat me about the problem yeah. Alright, I think that's all for today yeah. Thank you. I end my presentations. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.